ini saya kira ya, jawaban saya kepada Salman Ali ya, yang sejak lama. Salman Ali ini tahun 2000, sekitar 2016 tahun 15, orang-orangnya menghubungi saya, katanya ingin berdebat dengan saya. Ketika saya tanya kepada ustadz-ustadz di Malaysia, dia katanya orang biasa, hanya ustadz biasa di kalangan Wahabi, bukan ustadz alim. Dan ternyata betul, saya perhatikan ketika dia debat dengan Ustadz Nur Hidayat, dengan Ustadz Engku Fazil, dia ini banyak gak bisa jawab, dia ini gak bisa jawab. Dan dia kalau orang Ahlus Sunnah, orang Aswaja berbicara, gak dikasih waktu yang cukup oleh dia. Jadi dia ini, hati-hatilah orang Malaysia dengan si Salman ini, si Wahabi yang membela pembohong seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Mudah-mudahan insaf, dapat hidayah, keluar dari ajaran Wahabi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kat Singa Aswaja, Idrus Ramli katanya apa? Katanya pendiri Wahabi berkata ilmu fiqh itu syirik. Berapa jauh hang punya pusing? Macam mana orang tak maki Wahabi kalau begini? Pada salah satu di antara mazhab yang 4. Wala nastahiqqu martabatal ijtihadil mutlaq wala ahadun ladaina yadda'iha. Kami tidak berada pada darjat untuk bermujtahid secara mutlak, dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mendakwa ada kelebihan itu. Durar Saniyah, buku anak Muhammad bin Abdul Wahab tulis. Apa dia berkata kat sana? Ada Wahabi yang kata Ibnu Taimiyah lebih baik daripada Imam 4 mazhab, lebih baik daripada tabi'in, lebih baik daripada sebahagian sahabat. Tengoklah apa perkataan tokoh-tokoh utama dalam mazhab. Tengoklah, berlaku adil lah. Mutatarrifin ada di mana-mana. Aqwal mutatarrifah, aqwal tatarruf daripada sebahagian orang ada di mana-mana. Tapi lihatlah di sini. Illa annana fi ba'dil masail idza sahha lana nas jali min kitab aw sunnah. Kalau ada, melainkan dalam beberapa masalah, apabila ada nas yang jelas daripada kitab dan sunnah dan tidak bercanggah dengan yang lebih kuat daripadanya, akhadna bihi wa tarakna al-madhhab. Kami mengambilnya dan kami tinggalkan madhab. Samalah macam kita di Malaysia. Dalam beberapa kes, madhab-madhab telah, fatwa-fatwa negeri telah meninggalkan madhab Syafi'i. Cukai pendapatan tak ada dalam madhab Syafi'i, tapi kita tahu ada keperluan. Bayar cukai, bayar zakat, zakat pendapatan. Bayar zakat fitrah dengan duit, ganti dengan duit, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tapi diambil. Samalah macam Muhammad bin Abdul Wahab juga, ada beberapa masalah dia keluar daripada mazhab Hambali. Tuan-tuan, kita nak berbeza boleh, tapi jangan jahat. Itu je cerita dia, jangan jahat. Singa Aswaja, Idrus Ramli, dalam buku soal jawab Wahabi, apa dia tulis? Dia ambil quotation ni cerita penuh yang mana Muhammad bin Abdul Wahab bercerita tentang dia tulis surat kepada ahli batil. Ahli batil, orang-orang yang batil ni, apa mereka nak buat? Mereka nak menghalalkan istighasah dan sebagainya, perkara-perkara yang pada Muhammad bin Abdul Wahab ini haram. Dia berkata alasan kami ini fiqh. Alasan fiqh nak menghalalkan istighasah. Tuan-tuan, saya dah sebut tadi budaya mereka macam mana. Menjadi budaya, tak pergi minta ke Allah Ta'ala. Ada masalah, terus pergi cari makhluk-makhluk, minta. Seru nama makhluk terus, tak seru nama Allah. Dia berkata yang ni fiqh boleh terima. Muhammad bin Abdul Wahab bantah mereka. Muhammad Abdul Wahab kata ini syirik, kamu bagi nama fiqh. Nampak tak konteks dia? Kes itu spesifik. Bila dia debat dengan orang, dia kata ini perbuatan syirik, kamu bagi nama fiqh. Sampai kat Singa Aswaja, Idrus Ramli katanya apa? Katanya pendiri Wahabi berkata ilmu fiqh itu syirik. Berapa jauh hang punya pusing? Macam mana orang tak maki Wahabi kalau begini? Ini terkena kepada ulama Hanafi tadi. Kalau semua orang buat macam ni, buat macam Kiai Idrus Ramli buat macam ni, quotation yang salah, takawul yang salah, sampai ke orang luar, orang akan makilah. Dia kata lain. Kesimpulannya apa? Ilmu fiqh itu syirik. Para ulama ahli fiqh itu setan-setan manusia dan jin. Ilmu fiqh harus ditinggalkan. Ya Allah, sampai begini dia punya spin. Inilah cabaran yang dihadapi oleh Wahabi di kebanyakan tempat. Ya, siapa ya yang tidak kenal dengan Idrus Ramli menuduh Wahabi berbohong padahal dia itu tukang bohong gitu ya. Dia pernah mengkritisi Muhammadiyah dengan membabi buta karena memang tidak punya ilmu. Otaknya penuh dengan kebencian.
Kemudian juga ya seperti Marzuki Mustamar. Nah, karena memang ini adalah sikap saya sebagai orang Muhammadiyah, saya akan mengungkap berkaitan dengan kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh Idrus Ramli. Jadi dulu itu Idrus Ramli pernah menyuruh temannya, ya sekali lagi, Idrus Ramli ini pernah menyuruh temannya SMS ke saya. Saya masih ingat tuh beberapa tahun yang lalu itu, dan saya masih menyimpan nomor teleponnya Idrus Ramli. Nomor teleponnya Idrus Ramli saya masih simpan, termasuk nomor teleponnya temannya itu saya simpan ya. Jadi dia itu ketika saya tantang berbicara di WhatsApp, dia nggak berani gitu. Maunya dia debat tampil di muka umum. Lah, setelah kejar-kejar ceritanya itu, si anak buahnya ini yang menjadi mungkin tukang pukulnya Idrus Ramli ada teriak-teriak, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Kerjanya ternyata benar itu yang didikirkan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Itu cuma kerjanya Idrus Ramli ternyata. Jadi dia itu kemudian memblokir diri. Idrus Ramlinya juga memblokir diri. Saya ingat ya. Itu pertama. Yang kedua, ini saya ingin berbicara dengan Salman. Kemarin tuh Ustadz Angku dan satunya siapa ya, ketika berdebat dengan Idrus Ramli, ketika berdebat dengan Salman Ali, Ustadz Salman Ali sudah dibuat kiok dibalik oleh Idrus Ramli bahwa Salman Ali kalah, padahal dua orang aswajer ini menyerang Salman Ali. Jadi kedua-duanya menyerang Salman Ali. Jadi kebohongan demi kebohongan diungkap oleh Salman Ali. Bahkan ketika berbicara dengan Idrus Ramli, itu diungkap semuanya kebohongannya dari Salman, dari siapa namanya, dari Ustadz Engku dan yang satunya dari Indonesia. Bayangkan, dia sampai mendatangkan dari Indonesia, nggak nanggung seorang kiai Hidayat kalau nggak salah ya, Kiai Hidayat itu sampai didatangkan dari Indonesia, dua aswaja itu. Dia yang menyerang habis-habisan Salman Ali, tapi dengan tenang dijawab. Bahkan mereka ini kalau diajak debat, yang kedua-duanya dari aswaja, diajak ke A larinya ke B itu, diajak ke A larinya ke B itu berkali-kali. Nah, kemudian ini menimbulkan komentar dari Idrus Ramli yang membodoh-bodohkan orang biasa. Idrus Ramli siapa? Apanya yang hebat menghadapi saya saja diskusi di WhatsApp hari, cuma misalnya Wahabi. itu saya ingat dulu itu. Jadi janganlah menjelek-jelekkan orang. Idrus Ramli, Anda kan pernah SMS sama saya dulu ya, masih ingat kan SMS Anda itu melalui temannya yang ngajak diskusi gitu. Jadi temannya disuruh kalahkan, ternyata begitu dijawab temannya cuma Wahabi. Yang nyuruh Anda. Itu masih ingat kan? Apalagi Anda akan menghadapi Salman Ali, nggak mungkin menang. Malu-maluin Anda itu. Anda cuma bisa berzikir Wahabi. 33 kali. Wahabi. 33 kali. Wahabi sesat. 33 kali. Itu zikirnya Anda. Jadi kan bagi Anda makin banyak berzikir Wahabi, makin banyak mendatangkan pahala. Dan murid-muridnya Anda didik seluruhnya seperti itu. Nah ini ya, jadi saya terpaksa membuka Idrus Ramli ini, bahwa Idrus Ramli memang pernah diajak diskusi lewat WhatsApp beberapa tahun yang lalu. Itu WhatsApp baru ada beberapa lamanya ya, baru ada itu. Saya ketemu dengan Idrus Ramli itu di WhatsApp. Kemudian justru yang terjadi temannya yang disuruh maju, bukan Idrus Ramli. Begitu dilawan temannya, cuma teriaknya weng, nggak punya kemampuan apa-apa itu ternyata. Cuma bisanya ya seperti itu, nanggapi kayak anak-anak kecil gitu ya. Itu yang saya perhatikan. Sekarang Idrus Ramli itu membanggakan dirinya, sepertinya berkualitas. Wah, nggak ada apa-apanya Salman Ali. Maksudnya dia ingin mengatakan, saya ini seorang kiai, dia orang biasa. Anda siapa? Anda juga orang biasa gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau Salman Ali itu dianggap biasa, Anda lebih biasa lagi. Anda memangnya malaikat gitu.
Bukan kan Anda orang hebat? Enggak kan? Apanya yang hebat? Singa apa? Singa ompong. Ini ya barangkali ya dari saya gitu. Saya juga apa ya, kalau orang menghina itu, memaki-maki seperti itu sudah tidak menunjukkan bahwa dia seorang jago debat yang bisa diandalkan. Karena apa? Kerjanya cuma menghina. Mana ada Idrus Ramli itu bicaranya ilmiah sejak dahulu sampai sekarang. Coba lihat videonya. Kepada semua teman-teman, lihat videonya Idrus Ramli. Mana yang ilmiah? Tunjukkan kepada saya. Itu ya mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau cuma mau maki-maki orang, siapapun bisa. Termasuk Anda merendahkan Salman Ali juga terlalu bisa. Seperti saya juga bisa merendahkan Anda gitu. Kalau itu cuma tujuannya Anda berdebat, saling merendahkan, Anda itu bukan Islam kalau begitu sikapnya. Seorang muslim itu dengan muslim yang lain saling menghormati, kecuali kalau Anda mengatakan bahwa Salman Ali bukan Islam. Itu. Jadi kita itu berbicara seperti orang yang benar-benar muslim lah. Jangan hanya mencoba-coba jadi muslim. Masa orang Islam seperti Anda, kalau saya mau berkeras kepala juga, niru-niru Anda berbicara. Anda Madura, saya juga Madura itu. Tapi tolong Maduranya jangan dibawa-bawa itulah. Kekasarannya itu jangan dibawa-bawa. Kasihan orang Madura yang tidak tahu apa-apa karena sikap Anda itu menjadi jelek. Itu luar negeri orang. Ya, temperamental Anda itu bukan menunjukkan seorang pendebat yang baik. Temperamental Anda itu menunjukkan orang yang tidak terdidik. Kalau orang terdidik, orang yang benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang ulama, bahasanya santun, mengalahkan dan bukan ngajarin orang, memfitnah orang dengan berbagai macam fitnah yang beredar di tengah-tengah umat. Anda bukankah mengajarkan kepada umatnya Anda, kalau memaki Wahabi itu dapat pahala? Bagaimana kalau saya juga berfatwa memaki Anda dapat pahala? Jadi sebenarnya yang menimbulkan dendam itu Anda. Seolah-olah Anda paling baik, seolah-olah Anda paling jago, seolah-olah Anda memang singa ya. Singa apa? Jadi ini ya, saya sebagai seorang pengamat dari dua belah pihak, coba tunjukkan. Salman Ali sudah menunjukkan ilmunya, Anda apa yang ditunjukkan? Sama sekali tidak menunjukkan apa. Cuma bisa menghujat, merendahkan diri. Karena Pak, dia mengungkap Anda, mengecilkan Anda sebagai singa harimau. Singa harimau. Singa Swaja, singa harimau. Ini saja dari saya. Jadi selamat menikmati singa Swaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.